Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmira Danti, guru produktif jurusan pemasaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan uji praktek kerja pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Barat pada kelas 12 BDP dengan materi membuat media promosi menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih. Ini saya mengajar di kelas 12 BDP. Mari ikut saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang pimpin doa kita hari ini? Linda. Silakan Linda. Duduk siap. Hentikan semua kegiatan. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya coba kalian cek di bawah mejanya ada sampah. Tolong dibuang terlebih dahulu. Ada? Oke. Abang, kalau bajunya belum masuk ke dalam, silakan masukkan bang. Nah, oke, senang sekali hari ini Ibu bisa jumpa lagi dengan anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang sudah rapi ya. Nah, semangat hari ini? Semangat. Sudah kan? Sudah. Nah, kalau semangat, mana kata-kata semangatnya? Nanti kalau Ibu bilang kelas 12 BDP semangat, siap semangat, oke? Oke. Nah, ulang lagi ya. Kelas 12 BDP semangat. Oke, nah sebelumnya Ibu mau cek dulu kelengkapan kelas kita hari ini. Ada yang nggak masuk? Siapa yang masuk hari ini? Ina. Ina sama? Ina sendiri? Ya. Oh, ya. Kemarin Ibu dengar-dengar Agnes hari Jumat kenapa nggak masuk Agnes? Hujan, Bu, nggak bisa jalan. Hujan, becek ya Agnes? Ya. Oke, berarti hari ini hanya satu orang aja ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu ya, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Ada apa lagu Halo Halo Bandung? Silakan berdiri. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, pelajaran kita hari ini tentang membuat media promosi online. Nah, kita hari ini belajar menggunakan model project basis learning yang menyertakan video pembelajaran. Nah, kita dapat membuat bentuk-bentuk
media promosi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, itu yang lalu kan kita sudah belajar tuh tentang Canva ya kan? Sudah kita download kan? Sudah, Bu. Ya, masih ingat cara membuatnya? Masih. Menyenangkan nggak belajar Canva? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Seru. Kenapa menyenangkan? Seru. Asik. Kenapa asik? Kita bisa membuat aplikasi yang bergambar ya kan? Kita bisa masukkan audio videonya ke dalam kan? Ya, jadi pelajaran kita menjadi menyenangkan karena kita langsung praktek menggunakan laptop masing-masing ya kan? Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang pemasaran online? Pemasaran online adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital. Oke, apa lagi? Strategi pemasaran yang menghubungkan penjual dan pembeli secara online seperti toko online atau e-commerce, contohnya seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Oke, berarti pemasaran online itu pemasaran yang menghubungkan antara si penjual dan si pembeli tidak terlibat dalam tatap muka. Tapi bagaimana? Secara Secara virtual atau online dengan menggunakan aplikasi internet. Nah, kita kan pernah nih belanja, ya kan? Lewat Shopee, kemudian lagi Tokopedia, lewat Lazada. Nah, kita belanjanya gimana? Kita nggak memilih ke toko sebelah, ke toko ini, tapi kita memilihnya di mana? Hanya dalam satu aplikasi. Contoh nih, kita mau belanja di Shopee. Banyak tuh kita buka tokonya, tinggal kita klik mana yang kita ya kan? Kemudian datanglah tukang paket yang datang ke rumah. Apa katanya? Paket, ya kan? Sering kan tukang paket datang ke rumah? Belanja di toko e-commerce itu menyenangkan, ya kan? Kemudian lagi nggak bikin capek. Kemudian lagi harganya murah, ya kan? Banyak pilihan, ya kan? Kita bisa membandingkan antara toko si A dan toko si B. Tapi kalau kita belanja di pasar, capek nggak? Capek. Tapi perbedaan harga 500 rupiah, kita sudah jalan kaki dari toko A ke toko Z, ya kan? Ya. Kenapa demikian? Kenapa? Karena rata-rata kalau tokonya offline atau di pasar, mereka kan sudah satu produk, sudah menentukan harga. Kamu kalau juga di sini harganya segini, jangan dinaik-naikkan. Ya, karena sudah dikuasai oleh satu pasarnya. Tapi kalau dia seperti toko online, kan pasarnya berbeda-beda tempat. Kita bisa pilih toko yang di Jambi, kita bisa pilih toko di Jakarta, ya kan? Kita bisa pilih toko di Bandung. Kita bebas mau belanja, ya. Kemudian kita kenapa harganya lebih murah? Karena dia produsen pertama, ya. Kemudian apanya lagi? Ya banyak diskonnya. Makanya harganya lebih terjangkau daripada toko yang offline atau toko di pasar. Nah, kemudian lagi belanja lewat toko e-commerce itu menghemat tenaga. Sambil baring, sambil rebahan di rumah kita bisa belanja. Makanya sekarang kita jadi manusia pemalas, betul banget. Kenapa pemalas? Sambil rebahan, sambil baring-baring, sambil main handphone, sudah check out, sudah masuk belanja barang belanjaan ke keranjangnya. Besok-besok tahu-tahuannya di luar sudah paket, kata si tukang paket, enak? Ya, oke. Nah, sebelumnya kita pretest dulu ya. Tolong handphonenya dibuka, kita pretest menggunakan ini. Di kode ini ya, silakan bergabung. Lihat kodenya di depan, silakan bergabung. Kita mulai ya. Tunggu.
membuat kelompoknya nih. Kita buat media promosinya di kelompok masing-masing, kita kerjakan ya. Masih semangat? Ayo, kelas 12 BDP semangat? Oke, nah sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, pernah nggak nonton iklan? Pernah. Apa yang kalian ketahui tentang iklan? Apa itu? Apa aneh? Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak melalui berbagai media dengan tujuan mempromosikan produk. Tujuan mempromosikan Produk. Ada lagi? Rio, apa iklan Rio? Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran yang lebih luas yang melibatkan penelitian pasar, segmentasi pasar, dan penetapan harga. Coba lagi? Oke. Iklan dapat disiarkan melalui berbagai media termasuk televisi, radio, koran, majalah, papan reklame, internet, dan media sosial. Iya. Iklan, kita sering nonton iklan kan? Pernah sering kan nonton iklan? Buka handphone, sambil baring-baring, buka YouTube, ada iklannya. Nonton TV, ada iklannya. Dengar radio, ada juga iklannya. Lewat di jalan pun kita lihat iklan. Ya? Iya. Contohnya apa? Papan reklam. Kita kenal dulu apa itu Canva. Nah, katanya Canva adalah sebuah platform desain grafis online yang populer digunakan membuat berbagai jenis visual seperti desain, apalagi poster, brosur, undangan, media sosial, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kan sudah kita coba nih membuat presentasi melalui Canva. Canva itu berbayar karena gratis. Nih contoh iklannya nih. Ini kemarin sudah pernah kita buat kan? Ya. Nah kemarin kan kita buat iklannya hanya sekedar 1 lembar, tapi belum kita buat visual videonya ya kan? Ya kan? Nah hari ini kita membuat visual audionya. Di iklan tersebut kita menambahkan musik tradisionalnya. Misalnya kalau kita membuat iklan tukang bakso, kita tinggal masukkan musiknya teng 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 bakso, kan lebih kan menarik nggak iklan? Nah, kalau kemarin kan cuma sekedar brosurnya aja ya kan. Nah hari ini kita membuat visual. Oke, kita lihat dulu video berikut ini tentang iklan. Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Lutfi Rahmawati Nurhasanah di kelas PKWU. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya bisnis online. Salah satu cara kita berhasil untuk melakukan jualan dengan cara online ini, kita harus membuat iklan yang menarik konsumen agar konsumen itu mau tertarik dengan produk kita. Setelah tertarik, baru dia akan membeli produk kita. Nah, caranya membuat iklan itu seperti apa? Nah, kita kali ini akan membuat iklan menggunakan Canva. Gimana sih caranya? Stay tune terus ya. Membuka Canva, ini kita harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Jangan lupa gunakan koneksi internet yang bagus. Kemudian kita buka jendela, kemudian di sini kita ketik Canva seperti ini. Setelah itu nanti kita klik canva.com, nanti akan muncul Canva seperti ini. Nah, Perhatikan ya. ini awalnya seperti ini, tapi ini bahasa Nah, yang bahasa Inggris seperti ini. Di halaman home ini, kita pilih template yang sesuai untuk iklan kita. Nah, iklan yang paling baik itu biasanya yang rasionya ini panjang kali lebarnya, ini 1:1.
karena di Instagram bisa digunakan, di Facebook bisa digunakan, di WA juga bisa digunakan. Nah, kita akan pilih yang Instagram post ini, oke? Nah, setelah kita buka template ini, nah kemudian kita pilih template yang menurut kita sesuai. Nah, saya tertarik dengan template yang ini. Oke, nah dari contoh video tadi apakah kalian sudah paham? Paham? Sudah mengerti cara Canva? Sudah punya akun Canva pribadi masing-masing kan? Sudah. Oke. Silakan buka di handphonenya tentang Canva-nya, aplikasi Canva-nya. Boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan ke KPD-nya masing-masing untuk kalian bekerja di kelompok masing-masing. Masih semangat? Masih. Yakin? Bu ulangan ini. Kelas 12 PDP? Siap. Semangat. Oke, ini kita bagi KPD-nya ya. Silakan kerjakan ke kelompok masing-masing. Kelompok dibuat. Ini nomor berapa? Nomor 3 ya. Kan kalian kerjakan proyeknya di kelompok masing-masing. Oke. Buat iklan promosi lewat aplikasi Canva. Tentukan proyeknya dulu. Proyeknya tentang apa? Contohnya kelompok pertama tentang apa? Tentang apa? Warung bakso. Kelompok kedua tentang apa? Layout. Nah, yang itu tentang apa? Tentang tentang dodol sama yang ini ya. Yang ini tentang apa? Yang kelompok keempat. Tentang apa ya? Yang kelompok keempat tentang apa? Tentang galeri ya nak? Oke, silakan kerjakan. Tentukan dulu waktunya mau berapa menit? Berapa menit waktunya kira-kira? 15 menit cukup? Cukup 15 menit? Cukup. Oke, silakan kerjakan. Oke, coba lihat bagaimana iklannya. Kerjakan secara bersama-sama ya. Ada yang belum paham? Paham? Paham. Oke. Kalau di laptop dari kata buka lewat HP aja ya. Silakan susun proyeknya bagus-bagus apa yang kalian buat. Misalnya tadi tentangnya apa? Tentang oke, nah kalau di sini kan kamu buat ada kue, ada paket apa itu buket bunga ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, coba lihat bagaimana iklannya. Kerjakan secara bersama-sama ya. Ada yang belum paham? Paham? Paham. Oke. Kalau di laptop dari kata buka lewat HP aja ya. Oke, silakan susun proyeknya bagus-bagus apa yang kalian buat. Misalnya tadi tentangnya apa? Tentang oke, nah kalau di sini kan kamu buat ada kue, ada paket apa itu buket bunga ya. Oke, silakan kerjakan. Cari fotonya yang cantik-cantik ya. Nanti jangan lupa ditambahkan audionya. Selesai? Sudah. Sudah ada yang saya tampil? Sudah. Mau kemana yang duluan? Satu. Oke, Bu Hikmat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Canva yang telah kami buat.
Bakso kami sendiri merupakan makanan yang telah menjadi bagian integrasi dari budaya kuliner Indonesia. Asal mula warung bakso dan bagaimana warung bakso menjadi bagian dari budaya kuliner itu, kami terinspirasi, makanya kami buat bakso Pak Kumis itu kami terinspirasi dari tetangga kami yang memiliki kumis tebal. Jadi kami berinisiatif namai warung bakso kami Bakso Pak Kumis. Variasi bakso kami banyak. Kami membuat berbagai variasi bakso, yaitu seperti bakso sapi, bakso ayam, bakso ikan, dan variasi lainnya. Keunikan warung bakso kami yaitu kami menyediakan level pedas dari mulai level 1 sampai level 10. Proses pembuatan bakso kami bakso kami terbuat dari 100% daging sapi murni. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Coba kita perhatikan. Apa kira-kira iklannya ini menarik nggak bagi kalian? Menarik. Ada baksonya. Karena ada Audionya. ada audionya, ada dengarannya. Walaupun sama-sama bakso, ya kan? Nah, jadi iklan tersebut menarik kalau dia ada membuat Audio. Nah, gimana ini warung baksonya? Kami buatnya di Merlung sini ya? Iya. Oke, nanti pulang sekolah jangan lupa mampir ke Bakso Pak Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil panupa yang kami buat. Sejarah warung sarapan pagi ini adalah turun-temurun dari nenek moyang kami yang bernama Ino. Target yang dituju seperti pekerja, kantoran, pelajar, atau keluarga. Karena target yang kami tuju adalah seperti pekerja kantoran, pelajar, atau keluarga. Karena jika di pagi hari orang yang tidak sempat memasak bisa membeli makanan di warung ini. Konsep yang kami gunakan adalah menampilkan gambar makanan dengan mulai harga 10.000. Bisa dilihat dari nasi goreng, kopi, lontong sayur, dan nasi kuning. Pemilihan media yang kami gunakan adalah media sosial. Bisa kita promosikan melalui Facebook, IG, dan status WA. Ya, media lain. Nah, nanti ingat besok pagi kalau sebelum sekolah belum sarapan di rumah, ingat warung Bukti masih di sini. Ya. Oke, silakan. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul kentang ini dibuat karena melihat begitu banyaknya produksi kentang di Provinsi Jambi, sehingga kami melihat satu peluang bisnis yang belum ada, yaitu dodol kentang. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol kentang adalah kentang, tepung terigu, gula, kelapa atau santan, dan daun pandan dan garam. Dodol kentang ini bisa didapatkan di supermarket dan bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kira-kira apa yang menarik dari iklan mereka ini? Audionya. Audionya, kenapa audionya? Karena menggunakan musik ya. Jadi kita kebayang-bayang nih. Berarti musik ini musik kabupaten mana? Kerinci. Jadi kita kebayang-bayang nih lagi ada di kebun teh, ya kan? Karena dengan musik tadi. Oke, Oke, dari semua yang sudah tampil, kira-kira iklan siapa yang paling menarik? Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira kelompok mana yang paling menarik? Kelompok
kelompok 1 slogannya lucu, kelompok 2 tadi kita selalu ingat slogannya kalau kan ingat warung Bokino. Nah kalau yang kelompok 3 tadi kita kalau dengar musik daerah itu selalu terbayang-bayang dengan daerah tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Silakan buka handphonenya lagi. Kita pre-test, post-test untuk pelajaran kita ini. Aplikasi fisiknya dibuka lagi. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semua, perhatikan dirimu di depan kelasmu, perhatikan kami, guru-guru saya, guru-guru kamu, apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak, guru-guru terima kasihku, nyatakan diriku, kadang buatku marah, namun setelah maaf. Semua? Oke. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Kelas 12 PDP? Siap. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Seru. Ayo, Bu. Apa, Neng? Kesimpulannya adalah aplikasi Canva menyediakan berbagai template siap pakai untuk berbagai jenis iklan seperti iklan media sosial, spanduk, selebaran, dan lain-lain. Ini memudahkan pengguna untuk memulai dan mengadaptasi desain sesuai kebutuhan. Iya. Ada lagi yang bisa? Apa? Tidak? Canva memungkinkan pengguna untuk mengimpor gambar dan karus mereka sendiri atau memilih dari perpustakaan gambar yang tersedia dalam aplikasi. Ini memungkinkan kustomisasi yang lebih besar dan meningkatkan kualitas visual iklan. Oke, berarti kesimpulan kita hari ini dengan fitur-fitur yang ada di Canva seperti template, ada gambar, ada teks, ada elemen desain. Kemudian kita dapat membuat iklan yang sangat menarik ya. Ya, kita dapat membuat iklan yang berbekas di pelanggan baru kita, ya kan? Mereka jadi teringat-ingat dengan iklan yang kita buat. Jadi kesimpulannya, Canva sangat bagus dalam membuat iklan. Oke, nah sebelum pulang kita briefing dulu ya. Oke? Oke, Bu. Tepuk semangat. Oke, materi kita selanjutnya mengenai menerapkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Oke, minggu depan kita belajar tentang HAKI. Silakan kamu download atau pelajari di rumah melalui Mbak Google. Oke? Oke. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Siapa lagi yang mimpin doa kita? Ya. Yuk siap, hentikan semua kegiatan. Sebelum kita mengakhiri aktivitas pembelajaran, ada bagian kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri